Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Cendikia Langit. Nah, di sini kami akan memberitahukan atau memberikan tips dan trik terkait dengan pemanfaatan repositori WinJambi. Alasan kami membuat video ini adalah beberapa kali kami selaku dosen itu menemukan beberapa skripsi mahasiswa yang menggunakan tinjauan pustaka di luar dari UIN. Jadi sehingga sulit untuk di tracking kemana arah penelitiannya atau adakah kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Sebenarnya dengan adanya repositori UIN Sultan Saifuddin Jambi ini memudahkan untuk tracking. Jadi baik mahasiswa maupun dosen untuk mengecek apakah sudah pernah dilakukan penelitian terkait dengan judul ini atau yang lain sebagainya. Nah, di dalam sebelumnya kita adik-adik atau teman-teman sekalian bisa membuka repositori winjambi.ac.id. Oh ya, tujuan dari pembuatan video ini kami khususkan untuk para adik-adik mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi atau sedang proses membuat skripsi mendapatkan beberapa tinjauan pustaka, khususnya penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan di Jambi terkait dengan tema yang adik-adik mahasiswa sekalian sukai atau adik-adik mahasiswa sekalian inginkan untuk diangkat menjadi penelitian. Nah, dalam menggunakan repositori ini, yang pertama tentunya adalah kita buka Google Chrome atau apapun, bisa Firefox dan lain sebagainya, semua boleh digunakan, atau pakai HP juga bisa. Kemudian buka repositori WinJambi. Kalau di HP nanti tampilannya seperti ini kira-kira ya. Nah ini kalau di HP misalnya ini di Galaxy ya. Nah nanti kalau di HP nanti tampilannya seperti ini. Oke, kita kembali saja ya ke tampilan awal atau tampilan web. Oke. Nah, caranya untuk melihat skripsi atau penelitian-penelitian semua ini perlu diketahui juga bahwasanya di repositori WinJambi, Win Sultan Saifuddin Jambi ini tidak hanya skripsi, penelitian dosen, apapun itu yang berkait dengan penelitian-penelitian, baik itu dari mahasiswa, dari dosen, dari pegawai sekalipun akan ada di sini. Jadi buat adik-adik sekalian sangat membantu dalam memberikan pandangan-pandangan atau insight tertentu terkait dengan tema-tema skripsi yang akan adik-adik sekalian ambil. Oke. Sebenarnya di sini ya, ketika buka ini terus ada pilihan searching. Ya, ada pilihan searching. Cuman di searching ini sudah beberapa kali saya coba tidak bisa menemukan apa yang kita cari, misalnya upaya ya. Saya cari upaya, dia tidak akan bisa muncul. Nah ini harusnya muncul banyak gitu ya. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan nanti akan saya kasihkan tips dan triknya bagaimana cara mencari atau mencari dengan cepat isi dari repositori ini. Sebelumnya kita akan cari dulu berdasarkan year, tahun, berdasarkan subjek, berdasarkan division, dan berdasarkan penulis atau author. Oke, kita coba pertama ya, yaitu berdasarkan tahun. Nah, di sini kita bisa lihat atau adik-adik bisa lihat dari 2003 sampai 2020 ada banyak penelitian yang sudah diinputkan. Lah, mungkin adik-adik pada bertanya, terus penelitian sebelumnya di mana? Penelitian sebelumnya itu masih dalam bentuk hard copy atau dalam bentuk hard. Jadi adik-adik bisa temukan di perpustakaan, baik di ruangan prodi, di jurusan, hingga perpustakaan pusat. Cuman kalau adik-adik sekalian kesulitan atau mencari yang referensi terbaru, tidak perlu ke perpustakaan. Sekarang cukup melalui
repository. Tapi kalau adik-adik ingin mencari skripsi-skripsi lama, itu bisa mendatangi perpus prodi atau perpus fakultas atau perpus pusat atau perpus universitas. Nah, di sini kita coba lihat ya per tahun. Kita coba lihat tahun 2020. Nah, sini ada banyak sekali penelitian. Nah, di sini per tahun ya. Ini ada penelitian mahasiswa baik S1, S2, S3 dan dosen. Jadi di sini ada semua. Nah, ini banyak sekali. Oke, kita kembali lagi. Sekarang coba kita lihat berdasarkan subjek. Nah, di sini memudahkan adik-adik sekalian kalau misalnya ingin fokus ke subjek tertentu, misalnya ingin fokus ke tentang apa ya? Misalnya tentang jinayah, atau yang paling banyak deh kita ambil. Yang paling banyak ini perpustakaan oh ya, ini teknologi informasi dan ilmu-ilmu terapan. Oke, kita klik. Nah, di sini akan banyak. Atau kita bisa juga pilih spesifikasi lagi. Jadi ilmu teknologi dan ilmu terapan. Ilmu kesehatan pengobatan ada 6, ilmu teknik ada 2, fisika terapan ada 1, usaha tani pertanian teknologi pertanian ada 19, terus dan lain sebagainya. Di sini kita bisa tahu berapa jumlah dokumen yang ada di setiap subjek. Oke, kemudian browse by division. Di sini ada maksudnya division ini per fakultas, terus kemudian diturunkan per prodi. Ini juga memudahkan adik-adik sekalian dan teman-teman sekalian untuk mencari yang sesuai dengan prodi. Kalau misalnya kesulitan, ingin cari yang berdasarkan per prodi, ya udah cari aja di sini. Misalnya tentang PI. Nah, ini PI 2013, ini 2013 sampai 2020 ada semua. Itu pilih. Nah, ini dibuka aja. Nah, sini terus kemudian ini diklik kanan open, akan muncul skripsinya. Nah, ini skripsi apa tesis? Oke, skripsi ini. Nah, teman-teman, adik-adik cukup download di sini. Nah, kalau download selesai, adik-adik tinggal bisa membaca dengan baik, terus kemudian menjadikannya sebagai tinjauan pustaka. Oke. Terus kemudian kita tadi sudah berdasarkan divisi atau berdasarkan fakultas dan prodi. Terus kita kemudian berdasarkan autor atau penulis. Nah, di sini sangat mudah, teman-teman bisa mencari siapa penulisnya. Misalnya pembimbing, nyari pembimbing atas nama pembimbing adik-adik ya. Misalnya adik-adik dapat pembimbing ini ya. Nah, ini dapat Pak Sukri Ahmad misalnya. Nah, ini banyak tulisan beliau, tulisan beliau dengan mahasiswanya. Nah, teman-teman tinggal ngambil, nanti tinggal nyitasi atau mengambil sitasi ke sini. Jadi sangat mudah mencarinya berdasarkan division. Terus kemudian itu tadi berdasarkan author. Oke. Nah, kemudian muncul pertanyaan. Bagaimana ketika saya ingin mencari berdasarkan judul atau berdasarkan keyword tertentu lah, atau kata kunci tertentu yang ingin saya angkat, misalnya tentang COVID atau tentang pemerintah pusat atau tentang kendaraan dinas. Nah, harusnya kita bisa menggunakan ini misalnya kendaraan dinas. Oke. Tapi mungkin masih dalam pengembangan dari repository ini, sehingga masih belum bisa menggunakan metode ini. Nah, saya akan memberikan tips dan triknya bagaimana kita bisa menggunakan ini. Caranya adalah kita buka tab baru, terus kemudian ketik Google.
Nah, di sini kita bisa cek misalnya adik-adik atau teman-teman sekalian ingin mencari tentang kendaraan dinas. Nah, kemudian untuk bisa langsung masuk ke site atau ke websitenya repository, caranya seperti ini. Tulis site repository winjambi.ac.id. Nah, semua yang ada kata-kata kendaraan dinas yang ada di repository akan muncul. Ya, akan muncul semua. Inilah yang akan memudahkan adik-adik sekalian ketika adik-adik ingin mencari tentang tentang tinjauan pustaka atau tinjauan pustaka atau untuk daftar pustaka yang mau terkait dengan tulisan teman-teman, biar tujuannya apa seperti ini? Tujuannya agar nilai citasi kita meningkat, kampus kita meningkat, sehingga peringkat kita bisa meningkat khusus di bagian ini. Jadi ternyata citasi ini sangat mempengaruhi peringkat kampus kita. Jadi kalau misalnya peringkat kampus kita menjadi lebih baik, pastinya itu akan bermanfaat untuk adik-adik sekalian, gitu kan? Jadi begitu ya. Misalnya kendaraan tadi ini kendaraan dinas, atau teman adik-adik mau nyari tentang COVID, ada nggak? Ada yang sudah teliti tentang COVID belum? Oh, ada, ternyata sudah ada ini, sudah ada COVID. Jadi sangat mudah kan? Kita bisa langsung mengacu kepada penelitian teman-teman kalian yang sudah lulus, atau kakak-kakak kalian sekalian yang sudah lulus. Jadi sudah sangat mudah. Jadi tidak perlu lagi nyari di Google, terus kemudian klik hal dan sebagainya, sehingga mengarah ke ada yang beberapa kali Bapak menguji atau membimbing itu semua tinjauan pustaka di luar UIN. Padahal banyak penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan tema yang sama, sehingga ini menjadikan kami tim Cendekia Langit untuk membuat membuat video ini. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan silakan di chat aja di komen. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.